Tahukah kalian, ada seorang wanita yang matanya dibutakan oleh siksaan kejam, namun sembuh seketika berkat mukjizat Allah. Bayangkan rasa sakit yang ia tanggung demi sebuah keyakinan yang baru saja ia peluk. Namanya mungkin tak sepopuler Bilal bin Rabah, tapi pengorbanannya tak kalah dahsyat. Kisah ini akan membuka mata hati kita tentang arti sebuah keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Siapakah sosok luar biasa ini dan bagaimana ia bisa mendapatkan kembali penglihatannya? Mari kita selami perjalanan spiritual Zinnirah Ar-Rumiyah yang akan menggetarkan jiwa Anda. Dalam video kali ini, kita akan membahas sosok Zinnirah Ar-Rumiyah, budak perempuan berkebangsaan Romawi yang masuk Islam di masa awal dakwah Nabi Muhammad. Kita akan melihat bagaimana ia menghadapi kemarahan kaum Quraisy dan bagaimana cintanya pada Allah melebihi segalanya. Persiapkan hati kalian, karena ini bukan sekadar cerita sejarah, melainkan bukti nyata kekuatan doa. Jangan lewatkan setiap detiknya agar kalian paham mengapa Zinnirah begitu istimewa. Mari kita mulai kisah inspiratif dari Tanah Suci Makkah ini. Zinnirah Ar-Rumiyah, itulah namanya yang harum di langit sejarah Islam. Ia bukanlah wanita sembarangan, melainkan seorang budak perempuan berkebangsaan Romawi yang bekerja di jantung kota Mekah. Meskipun ia berasal dari luar tanah Arab, garis takdir membawanya bertemu dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah. Di tengah masyarakat yang menyembah berhala, Zinnirah menemukan kebenaran dalam kalimat tauhid. Kehadirannya di Mekah menjadi saksi bisu awal mula perjuangan Islam yang penuh darah dan air mata. Mari kita perkuat sisi emosional dari sosok yang tangguh ini. Sebagai seorang budak, Zinnirah tidak memiliki hak atas dirinya sendiri secara sosial. Ia dimiliki oleh seorang tokoh Quraisy yang sangat membenci Islam, yakni Abu Jahal yang kejam. Kehidupan sehari-harinya diisi dengan kerja keras dan kepatuhan kepada tuannya. Namun, di balik penampilan fisiknya yang lelah, tersimpan jiwa yang merdeka karena telah mengenal Allah. Ia harus menyembunyikan keimanannya di tengah lingkungan yang sangat memusuhi pengikut Nabi Muhammad. Setiap sujudnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di bawah kegelapan malam. Kabar tentang masuk Islamnya Zinnirah akhirnya sampai juga ke telinga Abu Jahal. Kemarahan meledak di dalam hati pria yang dikenal sebagai bapak kebodohan tersebut. Baginya, seorang budak tidak pantas memiliki keyakinan yang berbeda dari tuannya. Abu Jahal merasa terhina karena otoritasnya ditantang oleh seorang perempuan lemah. Ia bersumpah akan mengembalikan Zinnirah kepada agama nenek moyangnya, apapun caranya. Sejak saat itu, hari-hari tenang Zinnirah berakhir dan berganti dengan cobaan yang amat berat. Penyiksaan dimulai dengan intimidasi verbal dan tekanan fisik yang tiada henti. Zinnirah dipaksa untuk meninggalkan Islam dan kembali menyembah berhala-berhala Mekah seperti Lat dan Uzza. Namun, setiap kali Abu Jahal membentak, Zinnirah hanya menjawab dengan ketegasan iman yang luar biasa. Ia tidak takut akan ancaman manusia karena takutnya hanya kepada Allah. Keberanian budak Romawi ini membuat Abu Jahal semakin frustrasi dan kehilangan akal sehat. Kekerasan fisik pun mulai dilakukan secara brutal di hadapan orang banyak. Abu Jahal menyiksa Zinnirah dengan tangan besi, memukul dan menyakitinya setiap hari. Tidak ada belas kasihan sedikit pun dalam diri pria itu terhadap wanita yang tak berdaya tersebut. Zinnirah diseret di atas pasir panas Makkah di bawah terik matahari yang membakar kulit. Tubuhnya yang mungil harus menahan beban siksaan yang bahkan sulit dibayangkan oleh pria perkasa sekalipun. Suara cambuk dan teriakan kebencian menjadi musik latar dalam kehidupan pahitnya saat itu. Namun, dari mulutnya tetap mengalir pujian untuk Sang Pencipta. Puncak dari siksaan itu adalah ketika mata Zinnirah mulai mengalami kerusakan serius akibat pukulan yang bertubi-tubi. Luka-luka di wajahnya meradang dan penglihatannya perlahan memudar hingga akhirnya ia benar-benar buta. Gelap gulita menutupi dunia fisiknya
namun cahaya iman di hatinya justru semakin terang benderang. Abu Jahal tertawa puas melihat kondisi Zinirah yang kini tak bisa melihat lagi. Ia merasa telah menang melawan budak perempuan yang dianggapnya keras kepala tersebut. Namun kemenangan itu hanyalah ilusi semata. Melihat Zinirah buta, Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya mulai mengejek dengan nada yang sangat menyakitkan. Mereka berkata bahwa berhala-berhala mereka, Lat dan Uzza, telah mengutuknya karena telah murtad. "Lihatlah, Lat dan Uzzalah yang telah membutakan matamu karena engkau menghina mereka," seru Abu Jahal dengan sombong. Ejekan itu dimaksudkan untuk meruntuhkan mental Zinirah dan membuatnya meragukan Islam. Mereka ingin Zinirah percaya bahwa Allah tidak menolongnya, sementara berhala mereka memiliki kekuatan untuk menghukum. Tapi mereka salah besar menilai hati seorang mukminah. Zinirah, dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, menjawab ejekan keji tersebut. Ia berkata bahwa Lat dan Uzza hanyalah batu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, apalagi memberikan hukuman. Demi Allah, Lat dan Uzza sama sekali tidak tahu siapa yang menyembahnya dan siapa yang tidak menyembahnya, tegasnya. Jawaban ini bagaikan tamparan keras bagi Abu Jahal dan pengikutnya. Bagaimana mungkin seorang wanita buta yang sedang menderita masih bisa bicara seberani itu? Keimanan Zinirah benar-benar berada di level yang tidak bisa mereka jangkau dengan logika sempit. Zinirah kemudian memanjatkan doa yang tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam kepada Allah yang Maha Kuasa. Ia memohon agar Allah membuktikan kebenaran dan membungkam kesombongan orang-orang kafir Quraisy. Ia tidak meminta kesembuhan hanya demi kenyamanan pribadi, melainkan demi kemuliaan agama Allah. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, kembalikanlah penglihatanku, agar mereka tahu bahwa Engkau adalah segalanya. Mungkin itulah rintihan kalbunya. Doa orang yang terzolimi tidak memiliki penghalang antara dirinya dan arsy Allah. Langit pun bersiap memberikan jawaban atas keteguhannya. Esok paginya, terjadilah sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh penduduk Mekah dan membuat Abu Jahal terdiam 1000 bahasa. Ketika Zinirah bangun dari tidurnya, ia merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi pada kelopak matanya yang terluka. Ia membuka matanya perlahan, dan seketika itu juga, cahaya matahari masuk menyapa retinanya dengan sangat jernih. Allah SWT telah mengembalikan penglihatannya secara utuh, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Tidak ada lagi bekas luka, tidak ada lagi kegelapan yang menyelimutinya. Ini adalah mujizat nyata di hadapan kaum musyrikin. Kabar kesembuhan Zinirah menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru kota Mekah, membuat heboh kaum Quraisy. Mereka yang tadinya mengejek, kini hanya bisa terbelalak, tidak percaya melihat Zinirah bisa melihat kembali. Abu Jahal yang angkuh pun tidak mampu menjelaskan fenomena ini dengan akal sehatnya. Alih-alih bertaubat, mereka justru mencari alasan lain untuk menutupi kebenaran tersebut. Hati mereka yang sudah tertutup rapat oleh kesombongan membuat mereka buta terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Namun bagi kaum muslimin, ini adalah suntikan semangat yang luar biasa. Seperti kebiasaan orang-orang kafir yang keras kepala, mereka menuduh bahwa kesembuhan Zinirah adalah hasil sihir Muhammad. Ini adalah sihir Muhammad yang terus-menerus, seru mereka untuk menenangkan hati yang gelisah. Mereka lebih memilih percaya pada khayalan sihir daripada mengakui kekuasaan Allah yang nyata di depan mata. Fitnah demi fitnah terus dilontarkan untuk menjatuhkan kredibilitas Rasulullah dan para sahabatnya. Namun bagi Zinirah, tuduhan itu sama sekali tidak mengurangi rasa syukurnya. Ia tahu benar siapa yang telah menyembuhkannya dan siapa yang memegang nyawanya. Melihat penderitaan Zinirah yang tak kunjung usai, meski telah terjadi mukjizat, Abu Bakar Ash-Shiddiq merasa sangat iba. Sebagai sahabat Nabi yang dikenal dermawan dan lembut hatinya, Abu Bakar tak sanggup melihat saudara seimannya terus disiksa. Beliau kemudian mendatangi Abu Jahal dengan maksud yang sangat mulia, yaitu memerdekakan Zinirah. Abu Bakar tahu bahwa harga yang harus dibayar tidaklah murah, namun harta baginya tak berarti dibanding nyawa seorang mukminah.
Inilah wujud persaudaraan sejati dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Terjadi negosiasi yang alot antara Abu Bakar dan Abu Jahal mengenai harga tebusan Zinirah. Abu Jahal yang rakus meminta harga yang sangat tinggi, berharap Abu Bakar akan mundur dari niatnya. Namun, tanpa ragu sedikitpun, Abu Bakar menyetujui harga tersebut dan menyerahkan kepingan emasnya. Zinirah akhirnya resmi dibeli oleh Abu Bakar untuk satu tujuan utama, dimerdekakan di jalan Allah. Momen pembebasan ini menjadi titik balik dalam hidup Zinirah yang penuh dengan perjuangan fisik. Kini, ia tidak lagi menjadi budak manusia, melainkan hamba Allah yang merdeka sepenuhnya. Setelah merdeka, Zinirah menghabiskan sisa hidupnya dalam ketaatan yang sangat dalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia menjadi salah satu sahabatiyah yang sangat dihormati karena keteguhannya mempertahankan iman di masa sulit. Kisahnya menjadi teladan bagi para wanita muslimah lainnya tentang bagaimana menjaga kehormatan dan keyakinan. Meskipun siksaan telah meninggalkan trauma fisik, jiwanya tetap sehat dan penuh dengan kedamaian Islam. Zinirah membuktikan bahwa kekuatan fisik bisa hancur, namun kekuatan iman tetap abadi. Kehadirannya memberikan warna tersendiri dalam sejarah perjuangan awal Islam. Mari kita renungkan sejenak. Betapa beratnya ujian yang dihadapi Zinirah dibandingkan dengan ujian kita saat ini. Ia kehilangan penglihatannya, dipukuli, dan dihina. Namun ia tidak pernah sekalipun mengeluh kepada Allah. Ia justru menunjukkan bahwa dalam kegelapan fisik sekalipun, cahaya iman bisa menuntun seseorang menuju jalan kebenaran. Keteguhannya mengajarkan kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang bersabar. Setiap air mata dan darah yang tumpah demi Allah akan diganti dengan kemuliaan yang tak terhingga. Kisah Zinirah adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur. Zinirah Ar-Rumiyah juga mengajarkan kita tentang pentingnya integritas dalam beragama. Ia tidak goyah sedikitpun meskipun musuh-musuhnya menggunakan kelemahannya untuk menyerang Islam. Di mata kaum Quraisy, ia mungkin hanya seorang budak Romawi yang lemah dan tak berdaya. Namun di mata Allah, ia adalah pahlawan yang derajatnya ditinggikan melebihi para penguasa Makkah yang sombong. Kemampuannya untuk membela agamanya dengan kata-kata yang cerdas saat dibutakan adalah bukti kecerdasan spiritual. Mari kita ambil pelajaran berharga dari setiap kata-kata yang ia ucapkan kepada para penyiksanya. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW mendengar tentang kesabaran Zinirah. Beliau sangat mencintai para sahabatnya yang tertindas dan selalu mendoakan keselamatan bagi mereka. Keberadaan Zinirah di barisan kaum muslimin awal memberikan kekuatan moral bagi yang lainnya untuk terus bertahan. Meskipun ia berasal dari Romawi, ia diterima sepenuhnya sebagai saudara dalam iman tanpa memandang ras atau status sosial. Islam datang untuk menghapus kasta dan memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang bertakwa. Zinirah adalah simbol nyata dari kesetaraan dan keadilan Islam. Bayangkan betapa malunya Abu Jahal setiap kali melihat Zinirah berjalan dengan mata yang sehat dan bersinar. Keajaiban itu adalah tanda nyata yang terus menghantui pikirannya setiap hari. Namun, kesombongan telah membutakan hati Abu Jahal melebihi kebutaan fisik yang pernah dialami Zinirah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hidayah adalah milik Allah semata dan tidak semua orang bisa menerimanya. Terkadang, orang yang paling dekat dengan keajaiban justru adalah orang yang paling jauh dari keimanan. Jangan biarkan hati kita menjadi keras seperti batu-batu berhala Quraisy. Sejarah tidak akan pernah melupakan nama Zinirah Ar-Rumiyah sebagai wanita yang matanya disembuhkan langsung oleh kehendak Allah. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai motivasi bagi mereka yang sedang berjuang. Di setiap kesulitan yang kita hadapi, ingatlah bahwa ada Zinirah yang pernah berada dalam kegelapan total, namun tetap percaya pada cahaya. Keyakinannya adalah bukti bahwa mujizat itu nyata bagi mereka yang benar-benar berserah diri. Mari kita jadikan semangat Zinirah sebagai bahan bakar untuk memperkuat ibadah kita setiap hari. Apakah kita sudah memiliki iman seteguh Zinirah?
Pelajaran lain yang bisa kita petik adalah tentang kekuatan doa seorang hamba yang terzolimi. Allah berjanji bahwa doa orang yang dizolimi akan dikabulkan, dan kisah Zinirah adalah manifestasi dari janji tersebut. Jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah saat kita merasa dipojokkan oleh keadaan atau manusia. Zinirah tidak meminta kehancuran bagi musuhnya, ia hanya meminta pembuktian atas kekuasaan Allah. Fokusnya selalu pada kemuliaan Tuhan, bukan pada balas dendam pribadi. Inilah kualitas jiwa yang sangat tinggi yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara kalian ada yang merasa sedang diuji dengan masalah yang seolah tak ada jalan keluarnya. Ingatlah Zinirah saat ia berada di bawah kaki Abu Jahal, buta dan sendirian tanpa pembela manusia. Pada titik terendah itulah, pertolongan Allah justru datang dengan cara yang paling tidak terduga. Allah hanya ingin melihat seberapa besar kepercayaan kita kepadanya saat semua pintu dunia seolah tertutup. Zinirah telah lulus ujian tersebut dengan nilai yang sangat sempurna. Mari kita perbaiki rasa percaya kita kepada takdir Allah yang selalu baik di akhir. Zinirah juga mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati seorang wanita terletak pada kekuatan imannya, bukan pada perhiasan atau status sosial yang ia miliki di dunia ini. Meski ia seorang budak Romawi yang berpakaian sederhana, ia lebih mulia di sisi Allah daripada para bangsawan Quraisy. Kemuliaan itu terpancar dari wajahnya yang tetap tenang meskipun badai siksaan menerpanya. Kisah ini sangat relevan bagi kita saat ini untuk lebih memprioritaskan kecantikan batin dan kekuatan karakter. Mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia seperti para sahabat Nabi. Kisah kesembuhan Zinirah adalah salah satu dari sekian banyak bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Mujizat ini terjadi untuk memperkuat hati kaum muslimin yang saat itu masih berjumlah sedikit dan lemah. Allah menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hal yang menurut medis mustahil. Bagi Allah, mengembalikan penglihatan yang hilang adalah hal yang sangat mudah. Hal ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Apapun penyakit atau kesulitanmu, Allah punya ribuan cara untuk menyembuhkannya jika Dia berkehendak. Seiring berjalannya waktu, Zinirah melihat Islam tumbuh menjadi agama yang besar dan kuat. Ia sempat menyaksikan bagaimana kebenaran yang dulu ia bela dengan darah akhirnya memenangkan hati orang banyak. Pengorbanannya tidak sia-sia karena ia telah meletakkan salah satu batu bata pertama dalam bangunan Islam. Setiap orang yang masuk Islam setelahnya sedikit banyak terinspirasi oleh keteguhan para pionir seperti dirinya. Zinirah wafat dalam keadaan husnul khotimah, meninggalkan warisan iman yang tak ternilai harganya. Namanya kini tertulis dengan tinta emas dalam sejarah peradaban manusia. Kisah Zinirah Ar-Rumiyah adalah pengingat bahwa iman adalah harta yang paling berharga yang bisa dimiliki manusia. Jangan biarkan apapun di dunia ini membuat kita menggadaikan keimanan kita kepada Allah. Belajarlah dari budak perempuan Romawi ini tentang cara mencintai Allah dengan segenap jiwa dan raga. Semoga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang soleh seperti Zinirah di surganya kelak. Mari kita tutup kisah ini dengan doa agar hati kita selalu ditetapkan dalam agama Islam. Terima kasih telah menyimak perjalanan hidup seorang pejuang wanita yang luar biasa ini. Semoga kisah Zinirah ini memberikan kekuatan bagi kalian yang sedang menghadapi ujian hidup. Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan pertolongan Allah selalu dekat bagi orang yang bersabar. Bagikan kisah ini kepada keluarga dan teman-temanmu, agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh keteguhan iman Zinirah. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena Allah selalu bersama kita. Sampai jumpa di kisah-kisah Islami lainnya yang penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup. Teruslah berbuat baik dan jaga imanmu dimanapun kamu berada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menyentuh hati, silahkan tekan tombol like. Jangan lupa juga untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan update kisah-kisah inspiratif lainnya. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang apa yang paling membuatmu tersentuh dari kisah Zinirah. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu agama.
Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.